Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudiana. Dan saya Fatwa Hamas Falatehan. Jadi di sini kami akan menjelaskan ataupun mempresentasikan Tentang peranan masyarakat madani terhadap Pancasila. By the way, teman-teman di sini semuanya tahu tidak ya apa itu masyarakat madani? Daripada teman-teman berpikir lama, bagaimana kalau misalkan kita langsung saja ya ke materinya. Oke, check it out. Oke, sebelum saya melanjutkan materi ke masyarakat madani secara pengertian ataupun definisinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya atau pendahuluannya ya. Kenyataan hidup saat ini sangat memprihatinkan untuk kita lihat. Kemiskinan, pengangguran, tindak kriminal, SARA ada di mana-mana. Hal ini mengakibatkan angka kriminalitas tinggi. Negara yang penduduknya beragama dan memiliki kepercayaan kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, justru terdapat banyak penyimpangan di mana-mana. Padahal agama mengajarkan kebaikan, norma yang baik, dan perdamaian. Hal tersebut sungguh ironis bagi bangsa Indonesia. Kenyataannya, banyak anak-anak muda terjun dalam jurang narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain. Para pejabat pemerintahan yang tidak dapat memberikan teladan karena kasus korupsi yang menimpanya, angka pengangguran yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Hal tersebut mengakibatkan moral bangsa menjadi hancur. Lantas, di manakah dapat ditemukan moral bangsa itu? Mengapa di negara yang beragama ini banyak terjadi penyimpangan moral? Setelah dilihat lebih dekat ke dalam lingkungan masyarakat pedesaan, sering terlihat kegotong royongan, saling membantu dalam membersihkan lingkungan tanpa pamrih. Tetapi sekarang sudah jarang ditemukan. Apalagi di kota-kota besar. Di daerah perkotaan, mereka hidup dengan urusannya sendiri-sendiri, tanpa memperdulikan orang lain. Mungkin ada segolongan orang yang masih memiliki rasa kebersamaan seperti pada masyarakat pedesaan. Tetapi kebersamaan yang diperlihatkan oleh masyarakat desa tersebut sulit untuk dimunculkan kembali karena ditelan zaman yang semakin berkembang. Rasa kebersamaan ini dapat diwujudkan dengan masyarakat madani. Tetapi akibat salah memfilter kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, masyarakat madani masih sulit untuk diwujudkan. Baiklah, sekarang kita lanjut ke penjelasan mengenai pengertian ataupun definisi masyarakat madani. Jadi di sini definisi dari masyarakat madani adalah masyarakat beradab yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum dengan ditopang penguasaan ilmu, iman, dan teknologi. Adapun juga pengertian masyarakat madani seperti adalah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral. Lalu ada beberapa juga pengertian ataupun definisi masyarakat madani dari beberapa ahli seperti Munim, Hefner, dan lain-lain. Di sini saya memberikan definisi masyarakat madani menurut ahli filsafat Petrus, yaitu masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dalam memaknai kehidupan. Oke, baik, setelah tadi menjelaskan mengenai definisi ataupun pengertian mengenai masyarakat madani, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai ciri-ciri masyarakat madani. Kita lihat dulu. Di sini ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai. Artinya,
masyarakat madani memiliki kehidupan yang berdasarkan aturan yang telah berlaku. Atau secara penjelasannya seperti ini. Masyarakat madani identik dengan sifatnya yang beradab. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai dan norma serta hukum yang mereka topang. Semua itu mereka pegang dengan ilmu, iman, dan juga teknologi. Hal tersebut berarti masyarakat madani memiliki kehidupan yang berdasarkan aturan yang sudah berlaku, mulai dari nilai, hukum, norma, dan lainnya. Ketaatan mereka didasarkan pada iman, ilmu, dan teknologi yang sudah mereka pelajari. Kemudian dikembangkan dengan kekuatan iman, serta keyakinan mereka terhadap Sang Pencipta. Lalu yang kedua, ciri dari masyarakat madani yaitu mempunyai peradaban yang tinggi. Atau penjelasan secara singkatnya seperti ini. Mempunyai tata krama kepada sesama manusia serta Tuhannya. Jadi, sebagai manusia yang mempunyai keyakinan serta keimanan yang kuat kepada Tuhan, Sang Pencipta, masyarakat madani sudah membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab, di mana mereka memiliki adab yang baik dan bertata krama. Selain itu, mereka juga mempunyai tata krama kepada sesama manusia serta Tuhannya. Lalu, ciri yang ketiga mengenai masyarakat madani yaitu memprioritaskan kesederajatan serta transparansi. Di sini kesederajatan artinya menilai status mereka itu sama. Lalu transparansi artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Atau bisa dijelaskan seperti ini. Entah itu perempuan maupun laki-laki, keterbukaan atau transparansi itu artinya mereka akan menjalani kehidupan dengan sikap yang jujur dan tidak memerlukan adanya hal-hal yang harus ditutup-tutupi, sehingga hal tersebut menumbuhkan rasa saling percaya antara satu anggota dengan anggota yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat ini memiliki nuansa yang demokratis, di mana demokratisasi mereka dapat diciptakan dengan adanya lembaga swadaya masyarakat, partai politik, pers yang bebas, dan juga toleransi. Lalu yang keempat, ciri-ciri masyarakat madani yaitu ruang publik yang bebas. Artinya masyarakat memiliki akses penuh yang bebas dalam berpolitik. Dengan penjelasan seperti ini. Ruang publik yang bebas biasanya juga disebut sebagai free public sphere. Ini merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat untuk mempunyai hak serta kewajiban warga negara, di mana mereka memiliki akses penuh dalam berbagai kegiatan politik, berserikat, dan juga bekerja sama, menyampaikan pendapat yang berbeda, dan juga berkumpul serta mendapatkan informasi secara luas. Lalu ciri yang kelima yaitu supremasi hukum. Artinya kekuasaan tertinggi di dalam hukum. Jadi ada jaminan terciptanya keadilan. Lalu langsung saja ke ciri masyarakat madani yang keenam, yaitu keadilan sosial. Sebuah keseimbangan dan juga pembagian yang proporsional antara hak serta kewajiban. Artinya, warga negara mempunyai hak serta kewajiban atas negaranya. Begitu juga negara, mereka juga mempunyai hak serta kewajiban atas warganya. Hak dan kewajiban tersebut mempunyai porsi yang seimbang, sehingga akan menghasilkan output yang seimbang juga. Kemajemukan atau keberagaman tentu akan terjadi di dalam masyarakat. Terlebih di dalam suatu negara yang memiliki berjuta warga negara, di mana mereka berasal dari berbagai kelompok yang berbeda-beda. Lanjut ke ciri-ciri masyarakat madani yang terakhir atau yang ketujuh yaitu partisipasi sosial. Untuk menjalin hubungan serta kerjasama antara kelompok maupun individu, kita perlu berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan adanya partisipasi sosial yang bersih,
maka itu adalah awal dari terciptanya masyarakat madani. Hal tersebut dapat terjadi jika ada nuansa yang bisa membuat hak serta kewajiban individu terjaga dengan sangat baik. Itu artinya masyarakat madani perlu menyeimbangkan antara hak serta kewajibannya sehingga akan tercipta keadilan sosial seperti yang sudah disebutkan di atas. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang satunya lagi bernama Fatwa Hamas Falatehan. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatwa Hamas Falatehan dengan NIM 1904039. Oke, di sini saya akan membahas tentang korelasi-korelasi yang dilakukan masyarakat madani untuk menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar negara. Dasar negara ini berkaitan dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, seperti yang telah diajarkan Pak Romi. Oke, di sini tertuliskan masyarakat madani melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan menjalankan fungsi dasar negara, yaitu integrasi antar individu dan kelompok terjalin secara eksklusif. Integrasi di sini artinya menyangkut tentang persatuan antara individu-individu dan kelompok-kelompok yang berbeda itu terjalin secara eksklusif maupun rukun seperti itu. Lalu di sini ada hidup dan damai. Hidup damai dan tentram, Hidup damai dan tentram dengan individu lain. Maksudnya masyarakat madani ini hidup dengan damai dan tentram dengan individu lain, sebab semua orang yang ada di masyarakat madani, baik itu secara kelompok maupun individu, sangat menghormati dan menghargai pihak-pihak lain. Oke, setelah itu yang kedua, persatuan negara. Persatuan negara ini menyangkut tentang moral-moral kemanusiaan yang ada pada Pancasila. Oke. Persatuan negara ini masuk ke toleransi yang pertama, yang dilakukan masyarakat madani untuk menjalankan fungsi persatuan negara. Yang pertama itu adalah toleransi. Itu artinya mereka tidak akan mencampuri urusan orang lain. Yang kedua, mengetahui keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, terciptanya kesetiaan dan kepercayaan. Yang keempat, kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan individu. Lalu pemerataan bangunan, lalu akses hubungan antara kepentingan individu dan negara. Maksudnya di sini adalah masyarakat madani itu selalu bertoleransi dengan orang lain di sekitar hidupnya. Itu artinya mereka tidak akan mencampuri urusan orang lain yang sudah memiliki kebebasan sebagai manusia. Mereka tidak akan terganggu dengan pihak lain yang memiliki latar belakang yang berbeda dari dirinya. Oke. Lalu di sini ada mengetahui keseimbangan antara hak dan kewajiban. Masyarakat madani itu menyadari apa saja hal-hal yang menjadi hak untuk dirinya sendiri dan apa yang menjadi kewajiban untuk dilakukan dirinya sendiri, supaya terjalin integrasi-integrasi yang bagus. Lalu di sini ada terciptanya kesetiaan dan kepercayaan. Terciptanya kesetiaan dan kepercayaan di sini maksudnya adalah
Setiap individu mengakui keterikatannya dengan individu lain dan mereka tidak memprioritaskan kepentingan sendiri. Oke. Lalu kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan individu. Ini maksudnya kepentingan-kepentingan bersama seperti kepentingan-kepentingan kayak program pembangunan yang didominasi oleh negara atau pihak pemerintah dan juga program pembangunan lain yang didominasi oleh masyarakatnya itu sendiri itu lebih didahulukan daripada kepentingan-kepentingan individu-individu lain. Gitu. Di sini ada pemerataan pembangunan. Lalu di sini yang terakhir adalah akses hubungan antara kepentingan individu dan negara. Seperti anggota organisasi relawan bisa memberikan masukan kepada keputusan yang diambil oleh pemerintah. Oke, selanjutnya kita membahas ke pembahasan yang ketiga, yakni sistem negara. Sistem negara ini berkaitan dengan Pancasila, sila keempat, yakni yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, di sini yang dilakukan masyarakat madani untuk menjalankan fungsi dari sistem negara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat madani itu selalu melakukan demokrasi, yaitu pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, dalam pengambilan keputusan, masyarakat madani ini selalu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti dalam masyarakat madani itu sendiri. Yang ketiga, adanya kejujuran bersama dalam mengambil keputusan. Jadi, masyarakat madani ini tidak pernah melakukan suatu kecurangan di dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, yang keempat, ini yang terakhir, pemutusan masalah menghasilkan keputusan yang bulat, bukan dengan pemungutan suara seperti yang terjadi di dunia barat. Oke, selanjutnya pembahasan yang keempat, yakni tujuan negara. Tujuan negara ini menyangkut tentang Pancasila, berhubungan dengan Pancasila, sila ke-5, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di sini yang dilakukan masyarakat madani untuk menjalankan fungsi dari tujuan negara, yakni kemakmuran yang merata pada seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat seperti rasa kebersamaan yang diciptakan masyarakat madani. Tidak egois dan selalu ada rasa saling tolong-menolong. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Lalu, masyarakat madani ini selalu melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja sesuai bidangnya. Dalam masyarakat yang beradab, tentunya perlindungan terhadap yang lemah ada dengan jika yang lemah tertindas itu artinya telah melanggar hak asasi manusia, maka hukum yang perlu ditegaskan. Oke, kita membahas tentang peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia dituntut oleh Pancasila untuk bisa memerankan dirinya memiliki jiwa keadilan sosial, terutama bagi para pemimpin negara untuk bisa bertindak adil terhadap seluruh rakyat Indonesia.
tanpa harus memandang kelas sosial yang ada di masyarakat. Dengan adanya keadilan sosial, maka akan tercipta pula kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak memberikan toleransi kepada masyarakat Indonesia dalam bekerja untuk berbuat curang ataupun pandang bulu dalam memberikan hukuman. Hal ini yang menjadikan rakyat Indonesia merasa diakui harkat dan martabatnya sebagai makhluk sosial. Pancasila bersifat tegas dan tajam dalam penegakan keadilan, sehingga siapapun yang salah, maka dia harus menerima hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya tanpa adanya toleransi demi mewujudkan Indonesia yang adil dan bermartabat. Masih dengan peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan sila kelima. Oke, di sini dibahas amanat sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan merupakan penekanan tanggung jawab negara sebagai lembaga penyantun atau charity, dan hanya menerjemahkannya dengan mengacu pada pasal 34 UUD ayat 2 yang berisi negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pancasila, sila kelima, harus diterjemahkan secara komprehensif bahwa negara bertanggung jawab dalam menciptakan kesetaraan, keadilan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik, hukum pemerintahan, HAM, ekonomi maupun budaya dan pendidikan. Sebagai bagian dalam mewujudkan keadilan sosial, negara bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan perlindungan hak pendidikan bagi warganya. Melalui pendidikan yang dapat dijangkau secara merata, keberdayaan masyarakat dapat ditumbuhkan dan diraih oleh masing-masing warga negara. Sekian hal yang dapat saya sampaikan. Lalu saya akan mengembalikan lagi kepada teman saya, yakni Rudiana. Demikian penjelasan presentasi dari kelompok kami mengenai peranan masyarakat madani terhadap Pancasila ataupun peranan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Oke. By the way teman-teman, sebentar. Jangan lupa untuk tetap menonton videonya secara full dan like, komen di channel ini. Channel Dr. Rudiston 29. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.